Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rizky Ananda, NIM 2020 dari kelas TIB. Di sini saya akan membuat tugas mata UTS, mata kuliah pengembangan aplikasi terintegrasi dengan menggunakan API Prior Times. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka XAMPP, lalu kita nyalakan port Apache-nya. Tunggu sampai hijau. Nah, tanda hijau ini berarti portnya sudah nyala dan siap untuk digunakan. Lalu selanjutnya yaitu kita buka file htdocs dari XAMPP-nya dan membuat di folder dari htdocs dengan nama tspat. Nah, lalu setelah kita membuat file ini, selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke Visual Studio. Kita langsung bikin open folder, lalu kita cari folder yang tadi sudah kita buat yaitu tspat, lalu kita select. Lalu setelah terbuka, kita bisa menambahkan file pada folder tersebut dengan insert new file. Lalu kita bikin namanya UTS dengan ekstensi dengan bahasa pemrograman PHP. Lalu kita save. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bikin script kode untuk bahasa PHP-nya dengan lalu langkah selanjutnya yaitu kita inisialisasikan nama untuk mendapatkan dari file API-nya. Kita inisialisasikan dengan nama get data sama dengan file underscore get contents. Lalu kita copy paste link API-nya. Nah, pada Rapid API ini kita bisa mencari beberapa API yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan waktu sholat berdasarkan kota. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan link untuk waktu sholat berdasarkan kota dari ini untuk berdasarkan kota. Nah, di sini kita bisa mengkopinya, lalu kita buka di browser. Nah, ini sudah muncul berdasarkan kota. Nah, di sini kan kotanya masih Dubai dan negaranya masih Uni Emirat Arab. Di sini kita bisa mengubah menggunakan kota di Indonesia. Misalkan saya akan menggunakan kota Padang di sini. Lalu negara Indonesia. Lalu saya akan menggunakan metode dari Muslim World League karena ini lumayan akurat metodenya, berarti kita menggunakan metode ketiga. Nah, sudah muncul untuk jadwal sholat di kota Padang pada tanggal 4 Februari 2022. Nah, setelah itu kita copy paste link ini ke file Visual Studio kita. Setelah itu kita inisialisasikan lagi dengan nama tampil dengan JSON, tampil sama dengan JSON underscore decode
Nah, dengan kita panggil nama get data lalu true. Nah selanjutnya itu, nah untuk pembuatan API nya kita sudah selesai. Lalu kita bikin untuk file HTML nya dengan type HTML dengan bahasa HTML nya sama dengan bahasa Inggris. Lalu kita bikin untuk judul HTML nya. Judul HTML nya yaitu dengan menggunakan metode meta http lalu kita bikin lagi meta name sama dengan viewport dengan untuk tabel judulnya yaitu device dengan initial scale nya sama dengan lalu kita bikin untuk nama judul dari halaman web HTML nya. Misal saya di sini akan menggunakan judul waktu sholat. Nah, sekarang kita coba save, lalu kita coba di dengan menggunakan localhost dengan nama folder yang tadi yaitu utspat dan nama filenya yaitu main.php. Nama filenya ternyata salah yaitu ts.php. Nah, sini sudah muncul yaitu titel dari web HTML ini yaitu waktu sholat. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat mengimport link untuk CSS stylenya dengan menggunakan, di sini saya akan menggunakan Bootstrap. Nah, ini link ini tinggal kita salin. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Sini saya akan menambahkan komennya yaitu Bootstrap. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengimport style dari Bootstrap-nya. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mengimport font dengan
Di sini saya akan menggunakan font awesome. Dan kita cari dulu font awesome. Oh sorry, salah, maksudnya font awesome CDN. Oke, kita menggunakannya nanti saja, tidak apa-apa. Lalu kita menggunakan, kita tutup dulu untuk judulnya dengan head. Nah, setelah itu kita bikin untuk file stylenya, style dengan body. Lalu saya akan memasukkan gambar background URL. Nah, saya akan mencari gambar background di Freepik. Saya akan memakai gambar masjid. Saya akan menggunakan gambar background ini. Oh tidak, sudah ada itu ternyata. Di sini saya akan menggunakan background ini dengan salin tautan gambar, lalu saya akan memasukkan tautan gambar ini ke file Visual Studio nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita background repeat. Lalu kita untuk background size nya dengan background size sebesar halaman HTML nya. Lalu langkah selanjutnya kita membuat bentukan dari untuk segini tampilannya yaitu seperti ini. Baiklah, tampilan dari untuk sementara yaitu seperti ini. Lalu
kita masukkan file-file yang kan kita buat untuk desain HTML nya. Sebelumnya kita tutup dulu untuk style. Nah, lalu kesannya itu kita di sini saya akan mendesain ini dengan menggunakan bar navigasi. Kita cari di Bootstrap navigation bar. Nah, di sini saya akan menggunakan navigasi bar dari ini. Kita copy paste saja. Kita rapikan dulu. Lalu kita bikin dengan background dark, lalu dengan nama misal prior times. Lalu di sini kita akan mencoba untuk cari kota. Kita save dulu, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, oh di sini ternyata tulisannya tidak kelihatan. Kita ganti warnanya dengan kita ganti dengan salah. Backgroundnya kita menggunakan background transparan saja, transparan. Nah, lalu setelah kita membuat navigasi bar, saya akan menambahkan untuk tambahan yaitu bentar, ini kita ganti dulu namanya dengan waktu sholat kota Padang. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kontainer. Kita cari dulu kontainer pada Bootstrap. Kontainer. Kita copy dulu. Kita copy, lalu kita masukkan kontainernya dengan div class sama dengan lalu dengan kelasnya dengan kolom 12
Lalu kita bikin tampilan div class. Kita akan bikin tampilan seperti bentukan kartu dengan card badge. Kita akan menggunakan warna primary-nya aja, primary 3, dengan menggunakan backgroundnya dark dan warna teksnya light. Kita cek dulu apakah sudah bisa muncul. Nah, di sini sudah muncul untuk peletakan kontainernya. Lalu langkah selanjutnya kita bikin kelas sama dengan teks dari kontainernya, yaitu dengan peletakan teksnya center. Lalu kita bikin teksnya yaitu tanggal. Nah, di sini kita import dulu untuk maaf, ternyata salah. Kita bikin dulu ini, sudah tidak diperlukan lagi pakai div. Kita bikin menggunakan class untuk teksnya, yaitu teks dengan text center. Kita bikin namanya yaitu tanggal. Nah, di sini kita bisa mengimport data dari API tadi dan di sini dengan memanggil nama yang sudah kita pakai tadi dengan get data. Dengan nama tampil $tampil. Lalu untuk indeksnya kita masukkan yang ada di sini seperti data. Lalu kita di sini saya akan memunculkan untuk tanggalnya saja dahulu dengan tanggal data, date, dan readable. Di sini saya akan memasukkan indeks data, indeks date, lalu indeks readable. Kita lihat dulu. Nah, sudah muncul. Tapi yang di sini masih belum muncul untuk penulisan tanggalnya. Ternyata kita kekurangan sama dengan. Kita coba lagi. Ini berarti sebentar, file get contents.
ini sudah muncul tanggal 4 Februari 2022. Tanggal ini aku menyisihkan di hari apa kita mengakses localhost-nya. Jadi akan selalu update terus tanggalnya. Lalu kita bahkan bikin untuk jadwal sholatnya dengan menggunakan di sini saya akan mencari menggunakan table. Pertama yaitu kita import dulu ininya, table class. Kita copy, kita bikin dulu untuk bodinya, body. Nah, setelah itu kita bikin nama kita hapus dulu yang ini, kita bikin namanya yaitu nomor sholat jadwal waktu. Kita coba cek dulu apakah sudah muncul apa belum. Nah, sudah muncul nomor jadwal waktu. Dan dari sini kita akan mengisi data-datanya. Saya akan mengisi data-datanya terlebih dahulu dengan ini untuk ini untuk jadwal subuh. Lalu kita akan mengimport data yang telah yang akan kita pakai pada API-nya, sama dengan kita panggil nama tadi yaitu tampil. Kita akan menggunakan tampil menggunakan kita akan menggunakan ini data, timing, selalu jadwal sholat yang semuanya di sini, yaitu data, lalu ada timings, lalu saya akan memasukkan pertama kali yaitu jadwal subuh, yaitu berarti dengan memasukkan fajar. Selesai, kita akan coba lihat pada tabelnya. Nah, di sini sudah muncul ya jadwal subuh ini. Lalu langkah selanjutnya ini tinggal kita copy pastekan dulu aja ke semua. Salah, sorry. Ctrl C, lalu ke sini, Ctrl V. Kita akan membuat jadwal subuh. Lalu kita bikin row kedua untuk nama tampilan, yaitu jadwal imsak dengan menggunakan indeks imsak. Lalu untuk baris ketiga kita akan menggunakan jadwal dari terbitnya matahari, yaitu kita bikin namanya tampil terbit dengan indeksnya sunrise. Nah, dari sini kita bisa menambahkan untuk jadwal sholat zuhur
dengan baris keempat. Lalu kita bikin jadwal sholatnya zuhur dengan nama indeksnya yaitu zuhur. Kita copy dulu, kita paste. Lalu kita akan membuat zuhur untuk tabel asar, lalu tabel maghrib, lalu tabel isya. Nah, di sini kita tinggal mengubah nama-nama row kelima dengan nama sholatnya yaitu asar, lalu nama indeksnya yaitu lalu row ke-6 atau baris ke-6 yaitu dengan nama maghrib dengan nama indeksnya maghrib. Lalu row ke-7 dengan nama sholat isya dan indeksnya nama isya. Nah, setelah selesai kita coba cek lagi di tabel di sini. Nah, sudah muncul semua yaitu jadwal dari waktu sholat pada Kota Padang. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merubah warna dari tabelnya dengan menggunakan variasi tabel yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita akan menggunakan dengan menggunakan warna abu-abu. Kita tinggal tambahkan saja nanti di atasnya dengan tabel secondary. Kita Ctrl save, lalu kita sudah berubah. Sebenarnya background dari tanggalnya ini juga bisa kita rubah dengan menggunakan background ini bisa kita ubah. Misalnya kita pengen warna backgroundnya yaitu background yang terang. Kita cari dulu untuk backgroundnya pada. Nah, di sini saya akan menggunakan warna backgroundnya sama dengan warna tabelnya yaitu secondary. Berarti BG strip secondary. Lalu kita save, lalu kita akan tampilkan. Nah, di sini saya akan mengubah warna dari teksnya menjadi warna hitam dengan mengubah sebentar. Saya akan menambahkan di sini saja. Untuk warna, berarti yang akan kita ubah yaitu warna ini. Kelas ini kita tinggal inisialisasikan saja P, lalu kita bikin untuk warnanya yaitu warna black. Kita save, lalu di sini akan berubah menjadi warna hitam. Baiklah, mungkin segini saja yang bisa saya simpulkan untuk Player Times API ini. Bisa saya kembangkan. Mungkin ada kesalahan atau patah-patah penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Nanti di sini kita juga bisa mencari nama kota yang sudah disediakan dari API tersebut.
karena kita memakai metode 3, jadi API-nya itu bisa mencari kota-kota yang selain kota-kota besar saja seperti Jakarta dan lain-lain. Mungkin seperti ini tampilan dari Prioritize API saya dan untuk melengkapi tugas UTS. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.